It's time to sing this song again. Whatever may pass and whatever will be. When till the come, as the moon in my soul, oh my soul, I worship His holy name. Say I've never before, oh my soul, I worship Your holy name. Your ways through life and His love through life. Your name is great and Your heart is wide. For all Your goodness, I will keep on singing. With that reason from my heart to mine. There's the Lord of my soul. Oh, my soul, I worship His holy name. Say I've never before. Oh, my soul, I worship Your holy name. Om Jai. Ada, semuanya makin mereka lebih lebih semuanya.
Shalom, Bapak Ibu Jemaat terkasih. Saat ini kami akan mulai dengan kita. Pada kita di saat hari ini dipimpin oleh Pendeta Iren Samula SPH. Untuk itu Bapak Ibu Jemaat yang terkasih yang berada di saat ini di rumah-rumah akan menyiapkan diri untuk beribadah di saat hari ini. Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu, warga jemaat GKI Lahairoi yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Hari ini, Minggu 29 Maret 2020. Sebagai warga GKI di tanah Papua, kita memasuki minggu sengsara Yesus Kristus yang ke-6. Hari Minggu ini kita beribadah berbeda dari biasanya. Karena kita beribadah di rumah dan bersama keluarga kita masing-masing. Puji Tuhan, saya percaya di saat ini, di mana Bapak, Ibu, anak, sebagai keluarga berkumpul dalam rumah tempat tinggal masing-masing, telah siap untuk beribadah kepada Tuhan di hari Minggu ini. Dan itu adalah berkat pimpinan dan tuntunan Tuhan untuk kita membawa syukur dan terima kasih kepada Tuhan Yesus atas anugerah selamatnya yang adalah kekal untuk selamanya. Dari gedung gereja GKI Lahairoi SP1 ini, sebagai hamba Tuhan, saya hendak memandu dan memimpin ibadah hari Minggu ini di keluarga masing-masing secara online. Untuk itu marilah kita arahkan hati, pikiran, dan segenap hidup kita kepada Tuhan. Dan sambil berdiri, mari kita menyanyi dari nyanyian rohani nomor 3, ayatnya yang pertama. Hormat bagi Allah Bapa. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Bapak Ibu, ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Kita habiskan ibadah ini. Ibadah ini ditakbiskan
Dalam nama Tuhan Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Salam kasih dan damai dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus bagi kita semua. Amin. Mari menyanyi nyanyian rohani 54 pada ayat yang pertama dan ayat yang kedua, memandang palang Rajaku. Memandang palang Rajaku yang mati untuk dunia, ku rasa hancur dosaku dan harta hilang harganya, tidak terbalas kasihnya yang seajaib kepadaku, tak persembahan yang melainkan segenap hatiku. Dengarkanlah hukum Tuhan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Matius 22 ayat 37 hingga 40. Disilakan duduk kembali. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah dan mengaku dosa kita kepadanya. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengaku bahwa pada kami sendiri tidak ada kebaikan. Engkau saja yang baik. Sendiri orang berdosa. Kami berdosa dengan hati, dengan mulut, dengan tangan, dan utang kami bertambah-tambah besar. Dosa itu menjadi kesusahan hati yang sungguh bagi kami. Dan pada kami sendiri tidak ada kuasa akan mengalahkan kejahatan itu. Itulah sebabnya kami mohon, ya Tuhan, kasihanilah kami dan tinggallah selalu serta kami. Amin. Dengarkanlah berita anugerah Allah. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Marilah kita menyanyi dari nyanyian rohani nomor 55 ayat yang pertama. Hatiku beriman dan apa yang seterusnya. Hatiku beriman pada kesiksaan di Golgota. Dengarlah Tuhanku, doa
Ku menyerah, ku menyerah. Sambil berdiri, marilah dalam persekutuan dengan gereja Tuhan dari segala zaman dan di segala tempat kita mengaku kepercayaan kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Disilakan duduk kembali. Pembacaan Alkitab. Kita akan baca dari Injil Matius pasal 27 ayat 27 sampai ayat 3. Injil Matius pasal 27 dibaca mulai dari ayat 27 sampai ayat 31. Sebelum membaca dan merenungkannya, marilah kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan telah memberi firman-Mu menjadi lampu bagi kaki kami dan terang di jalan kami. Berilah oleh Roh Kudus telinga kami mendengar dan hati kami rindu betul akan firman-Mu. Berilah firman-Mu menjadi kesukaan kami. Berilah kami bertumbuh-tumbuh dalam kasih-Mu dengan kenal betul kepada Tuhan dan Juru Selamat kami, Yesus Kristus. Amin. Yesus diolok-olokkan. Kemudian serdadu-serdadu wali negeri membawa Yesus ke gedung pengadilan, lalu memanggil seluruh pasukan berkumpul sekeliling Yesus. Mereka menanggalkan pakaiannya dan mengenakan jubah ungu kepadanya. Mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya, lalu memberikan dia sebatang bulu di tangan kanannya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-olokkan dia, katanya, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Mereka meludahinya dan mengambil bulu itu, memukulkannya ke kepalanya. Sesudah mengolok-olokkan dia, mereka menanggalkan jubah itu daripadanya dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Kemudian mereka membawa dia keluar untuk disalibkan. Demikian pembacaan firman Tuhan bagi kita di saat ini.
Berbahagialah tiap-tiap orang yang mendengarkan dan memelihara firman Tuhan dalam kehidupannya tiap-tiap hari. Haleluya. 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 Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Warga jemaat GKI Lahai SP1 Timika yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Patutlah kita bersyukur kepada Tuhan, sebab hanya karena pertolongannya dan perkenanannya kita ada di hari ini, di hari Minggu ini dengan semua baik. Hari Minggu ini memang kita beribadah beda dari biasanya. Karena kita beribadah di rumah dan bersama keluarga kita masing-masing. Namun kita semua terhubung dengan Yesus Kristus oleh iman, pengharapan, dan kasih kita kepadanya. Kita percaya Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita Maha hadir di segala tempat dimanapun kita boleh menyembah Dia, beribadah, memuji dan memuliakan nama-Nya. Sebab Dia yang berkuasa di sorga dan di bumi. Kita percaya tidak ada satupun yang terjadi di muka bumi ini tidak dalam sepengetahuan Tuhan. Termasuk yang sementara kita gumuli, wabah virus COVID-19 yang mengancam kehidupan manusia di muka bumi ini. Itu ada dalam kendali Tuhan. Sebab rancangannya adalah rancangan selamat bagi manusia milik kepunyaan Tuhan. Ini juga yang menjadi perenungan kita bersama di Minggu Sengsara Yesus Kristus yang ke-6. Firman Tuhan Injil Matius pasal 27 ayat 27 hingga 31. Menceritakan begitu jelas untuk sengsara yang dialami Tuhan Yesus sebelum disalibkan. Ia dibawa para serdadu, pakaiannya ditanggalkan, dikenakan jubah ungu, diberi mahkota duri, dihina para serdadu, diludahi, kepalanya dipukul, diejek. Semua penghinaan yang besar itu Yesus jalani dengan diam. Bukan karena ia tidak berdaya. Sebagai putra Allah, Yesus punya kuasa untuk menghancurkan para musuh. Namun ketaatannya kepada Allah Bapa di sorga jauh lebih penting untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Karena untuk itulah Yesus datang ke dunia ini. Firman Tuhan dalam Injil Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini,
sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena itu Yesus tidak memikirkan dirinya sendiri. Seandainya Yesus hanya memikirkan dirinya sendiri, maka tidak ada yang selamat. Bersyukurlah kita, karena Yesus sedia menjalani penderitaan yang hebat ini, ditinggalkan sendirian, diperlakukan tidak adil, tidak benar, dipermalukan dengan sangat, dihinakan, bahkan siap menuju salib dan kematian. Yesus diam dan tenang, bukan berarti pasif, tetapi aktif melakukan kehendak Bapa di sorga, melewati semua penderitaannya itu, peduli dengan manusia kita, karena kita berharga di mata Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, merenungkan sengsara Tuhan Yesus ini memberi pesan penting bagi kita orang percaya di dunia di mana kita hidup, bahwa betapa berharganya kita manusia di hadapan Tuhan, sehingga Tuhan Yesus rela menjalani penderitaan berat itu. Maka tentu bukan untuk kita sia-siakan dengan kehidupan yang suka-suka kita. Juga memberi pesan penting bagi kita sebagai orang percaya bahwa bukan berarti kita tidak diperhadapkan dengan tantangan, ancaman, masalah kehidupan yang membuat kita bergumul. Sebab bukan tidak mungkin jika kita mengalami ketidakadilan, diperlakukan tidak benar oleh orang lain, bahkan dengan penghinaan yang begitu memalukan, bahkan mungkin dengan ancaman kematian. Ingatlah bahwa Tuhan Yesus pernah mengalaminya, dan apa yang dialami Yesus bahkan lebih dahsyat. Mendapat perlakuan dari orang-orang yang tidak dirugikannya, tidak dimusuhinya, tetapi begitu jahatnya terhadap dia. Dan Tuhan Yesus telah mampu melewatinya untuk memberi kita keselamatan, memberi kita kekuatan, memberi kita kehormatan ketika ia menanggung perlakuan yang menyakitkan, yang memalukan, sampai menuju salib dan kematian. Hal ini mengingatkan kita yang hidup di dunia ini sebagai orang-orang yang diselamatkan Tuhan, yang diberi kehormatan dan kehidupan. Janganlah menjadi pelaku kejahatan kepada sesama kita dalam bentuk apapun yang menghina atau memalukan, menjatuhkan orang lain, siapapun dia, bahkan untuk orang yang membuat kita menderita sekalipun. Sebab anugerah selamat yang Tuhan beri adalah juga memanggil kita menjadi pembawa selamat dan damai sejahtera bagi orang lain, agar nama Tuhan ditinggikan. Maka setiap kita, saudara-saudara, boleh mengintrospeksi diri. Jika ada yang salah dari cara pikir, tutur kata, dan tindakan, sebagai suami, ayah, sebagai istri, mama, sebagai orang tua, sebagai anak, sebagai hamba Tuhan, sebagai umat Tuhan, yang sengaja ataupun tidak telah menyakiti hati Tuhan dan sesama, mari
Jangan keraskan hati untuk bertobat. Perbaiki diri dan menata kehidupan kembali sesuai kehendaknya, di mana hanya Tuhan dimuliakan. Saudara-saudaraku jemaat yang dikasihi Tuhan, mari di hari Minggu ini, ketika kita beribadah sebagai satu keluarga yang dikasihi dan diselamatkan Tuhan, ingatlah bahwa Tuhan hadir bersama kita dan menghendaki kita untuk melakukan kehendaknya sebagai orang-orang percaya yang tidak mementingkan dirinya sendiri, tetapi mampu peduli dan bertanggung jawab dengan keselamatan orang lain. Dan apapun pergumulan, beban kehidupan keluarga kita, termasuk gumul bersama dunia ini, wabah virus COVID-19 ini, biarlah kita percaya ketika kita ambil sikap diam dan menenangkan diri, maka dialah Tuhan Yesus yang bertindak dalam kasih-Nya bagi kita. Sebab segala sesuatu ada dalam kendali Tuhan, dengan segala kehendak baik-Nya bagi kita. Ketika kita diam dan menenangkan diri di hadapan-Nya, bukan berarti pula menjadi pasif, tetapi aktif untuk mengoreksi diri dan menata diri menjadi seperti yang Tuhan kehendaki. Maka dalam diam dan tenang kita, Tuhan memenuhi hati kita dengan damai sejahtera-Nya, dijauhkan dari kecemasan, kekhawatiran, ketakutan yang dapat melemahkan kita, menjadikan kita untuk semakin kuat, melanjutkan hidup dalam iman, harap dan kasih kepada Tuhan. Amat terlebih untuk memasuki minggu sengsara Tuhan Yesus yang ke-6 ini, sehingga nama Tuhan terus dipuji dan dimuliakan. Tuhan memberkati kita, terpujilah nama Tuhan. Amin. Marilah kita melakukan bersama Kidung Jemaat 183 pada ayatnya yang pertama. Menjulang nyata atas bukit Kala. Menjulang nyata atas bukit Kala, terang benderang salib-Mu Tuhanku, dari sinarnya yang menyala-nyala, memancar kasih agung dan restu. Seluruh umat insan menengadah ke arah cahaya kasih yang mesra, bagai pelan yang karam merindukan di ufuk timur pagi merekam. Marilah kita memberikan persembahan dengan sukacita, sambil kita melakukan nyanyian Kidung Jemaat 440 di badai topan dunia. Kidung Jemaat 440 di badai topan dunia. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Marilah kita satu di dalam doa, kita berdoa.
Terpujilah nama-Mu, ya Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami bersyukur Tuhan, sebab besar kasih setia-Mu. Tuhan selalu nyatakan bagi kami. Amat terlebih ketika kami dihentar ada di hari Minggu ini dengan segala baik dari Tuhan. Ya Tuhan, Tuhan menilik kami yang tertunduk ini. Setiap kami yang ada di rumah kami masing-masing, jemaat-Mu yang beribadah kepada Tuhan. Dari tempat yang maha tinggi, yang maha kudus, Tuhan melihat setiap umat-Mu ini. Tiap-tiap keluarga rumah tangga, tiap-tiap orang milik Tuhan. Jauh menembus ke dalam hati, pikiran, perasaan, dan segenap hidup mereka. Dengan apapun yang mereka alami dan rasakan saat ini, baik karena sukacita iman, oleh kasih setia Tuhan yang memberkati hidup rumah tangga keluarga, dengan pelbagai hal yang membahagiakan Tuhan beri, baik karena ketambahan usia pribadi ataupun rumah tangga keluarga. Biarlah kiranya Tuhan Yesus yang berkenan atas segala syukur yang dinaikkan. Tuhan pun menilik setiap umat-Mu ini. Ketika Tuhan ada dapati mereka sementara bergumul, rumah tangga, keluarga, suami, istri, orang tua, anak-anak, dan hanya berseru memanggil nama-Mu, ya Tuhan, dalam segala apapun yang menjadi beban gumul mereka. Engkaulah Tuhan Yesus yang hadir di sana, yang menjumpai mereka dengan kasih-Mu, dan yang meneguhkan iman mereka kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau selalu melawat kami dalam segala hal, untuk beri kami kuat di saat kami lemah dan tidak berdaya. Engkau meneguhkan iman percaya kami, untuk kami pun senantiasa hidup berpengharapan kepada Tuhan, dan mengimani bahwa dalam segala perkara Allah turut bekerja dan mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang percaya kepadamu Tuhan, yang mengasihi Engkau Tuhan. Kami pun percaya bahwa Tuhan Yesus Engkau maha hadir dan melihat kehidupan kami manusia ini di muka bumi ini dalam gumul bersama wabah virus COVID-19 yang mengancam kehidupan manusia di muka bumi ini. Tuhan, Engkau melihat setiap jeritan yang membutuhkan tolongan hanya daripada-Mu Tuhan, karena Engkaulah penolong yang sejati. Dan hanya kepadamu kami pun berseru dan berserah. Engkau Tuhan tempat satu-satunya perlindungan kami. Kami memohon kepadamu Tuhan, tolonglah, sayangilah, selamatkanlah
kami, bangsa kami, dunia ini. Kami berdoa dan memohon, tolonglah kami Tuhan untuk pegah dengan segala sesuatu yang Engkau izinkan terjadi. Maka jika di hari Minggu ini Tuhan, oleh firman-Mu mengingatkan kami, jalan sengsara yang dilalui oleh Tuhan Yesus, sedia menderita untuk keselamatan kami, dalam diam dan tenang, melewati segala penderitaan, melakukan kehendak-Mu Tuhan. Maka kami pun mohon, tolonglah kami dalam gumul ini untuk kami diam dan tenang di hadapan Tuhan. Kami percaya segala sesuatu ada dalam kendali-Mu Tuhan. Karena itu kami meminta hanya kepada Tuhan, beri kami kuat dalam percaya kepadamu Yesus, bahwa dalam nama Yesus virus COVID-19 ini dihancurkan. Dan kami pun berdoa, berkatilah pemerintah kami dalam segala tindakan yang diambil untuk kesejahteraan, keselamatan masyarakat ini. Kami berdoa, Tuhan Yesus menolong mereka, mulai dari presiden, gubernur, bupati, dengan jajarannya Tuhan berkati. Hikmat-Mu Tuhan Yesus yang memenuhi mereka, sehingga segala kebijakan yang diambil, semuanya Tuhan Yesus Engkau yang tuntun dan yang berkati. Kami berdoa untuk gereja-Mu, dan secara khusus gereja Kristen Injili di tanah Papua, pimpinan sinode, pimpinan klasis, sampai di jemaat, kiranya kami dalam tuntunan Tuhan untuk senantiasa terus memperjuangkan apa yang baik, apa yang berkenan kepada Tuhan, dan memuliakan nama-Mu. Berdoa dan memohon, Tuhan, kami pun bawa untuk tim penanganan virus COVID-19 ini. Dimanapun berada, Tuhan tolong mereka. Tim medis, dokter, petugas kesehatan, setiap mereka yang memberi diri ada di garis depan untuk menjalankan pelayanan kesehatan bagi setiap mereka yang menderita sakit ini. Tuhan kiranya tolong bungkus mereka Tuhan dengan darah-Mu, sehingga selamat-Mu menjadi bagian mereka. Kami berdoa dan memohon Tuhan sembuhkan mereka yang sakit, kuatkan mereka yang tidak berdaya. Kami pun mohon hanya kepada Tuhan,
Berdoa dalam nama-Mu Yesus, lalukan virus ini dari muka bumi ini. Hancurkanlah dalam nama-Mu Yesus. Kami pun berdoa untuk Papua secara khusus dan Mimika. Kiranya Tuhan bentengi, pagari dengan anugerah-Mu seperti perisai. Halaulah virus COVID-19 ini dari kami semua di atas tanah ini. Kami berdoa dan memohon hanya kepadamu Yesus, penolong yang sejati. Dan tolonglah kami untuk hanya memperjuangkan apa yang baik dari Tuhan. Ketika kami diajar untuk tidak mementingkan diri sendiri, tapi sebagai umat yang diselamatkan di dalam Yesus Kristus, untuk kami bertanggung jawab atas keselamatan diri dan sesama kami. Karena itu kami pun mohon, buatlah kami selalu ada dalam tuntunan Tuhan sendiri. Bahkan ketika di hari Minggu ini kami diajar diam dan tenang di hadapan-Mu Tuhan, maka biarlah kiranya ketika kami jalani itu dengan iman, hati kami dipenuhi oleh damai sejahtera Tuhan, sehingga dijauhkan dari segala ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, apapun itu yang melemahkan kami, karena Engkau Tuhan yang memenuhi kami dengan kasih karunia-Mu. Menutup bungkus kami umat-Mu dengan darah-Mu Yesus, dan biarlah segala lidah boleh mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Berkati setiap persembahan umat-Mu yang telah diberikan di rumah keluarga mereka masing-masing untuk pekerjaan pelayanan gereja Tuhan, kiranya diberkati Tuhan. Tuhan Yesus melihat mereka untuk apapun yang mereka butuhkan. Engkau sanggup Tuhan Yesus untuk memenuhi setiap apa yang dibutuhkan umat-Mu dengan kasih dan kuasa Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah kami. Dan hamba berdoa dan memohon, diberkatilah umat-Mu ini, jemaat Lahai Roy. Diberkatilah hamba-hamba-Mu sebagai pendeta, penatua, syemasi, pelayan unsur, pengasuh sekolah minggu, kostor, pegawai gereja. Setiap orang yang memberi diri dalam pelayanan ini, di tengah jemaat ini, Tuhan berkatilah pribadi dan keluarga mereka masing-masing. Kami percaya lawatan Tuhan di hari Minggu ini bagi setiap kami yang Tuhan Engkau dapati di mana kami memuji dan memuliakan nama-Mu. Maka berkat-Mu Tuhan Yesus turun atas setiap mereka. Maka terpujilah nama Tuhan. Hamba berdoa untuk anak-anak Pamla Hairoy, Badan Pelayan Unsur, yang boleh turut bekerja sama, menyiarkan pelayanan di pagi ini, lewat akun FB, GKI Lahai Roy. Kiranya Tuhan berkati setiap hamba-Mu yang mengangkat pelayanan ini. Tuhan Yesus berkati. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Mohon ampun dari banyak salah dan dosa kami.
lalu dengarkanlah doa kami. Kami berdoa hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, yang telah menderita sengsara dan mati untuk selamat kami. Kami bawa doa ini dengan penuh syukur. Di dalam nama-Mu ya Yesus Kristus kami sudah berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Menutup ibadat ini, mari sambil berdiri kita menyanyi Kidung Jemaat 363 ayat yang pertama. Bagi Yesus ku serahkan. Bagi Yesus ku serahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, pun waktuku miliknya. Mari kita mohon berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Ibadat kita selesai. Selamat hari Minggu. Shalom.